Halo semuanya, hari ini saya akan mempraktekkan cara melempar akses sel dari server target. Misalnya ini server targetnya di sini mempunyai akses root seperti yang bisa dilihat di sini ke server kita sendiri. Jadi sebenarnya caranya bagaimana? Yang kita butuhkan itu cuma ada dua, NC ini atau netcat dan dev TCP, alamat IP dan port. Dev TCP ini akan dikirimkan dari root. Oke, karena saya tidak punya server, jadi di sini saya aksesnya localhost saja. Tapi untuk praktek sebenarnya ini bisa dilakukan di server. Syaratnya kita server kita itu harus punya koneksi dengan server target, atau setidaknya server kita itu punya IP publik. Jadi server target itu bisa dari komputer mana saja. Oke, jadi caranya itu adalah kita harus sebisa mungkin. Di sini saya cuma menjelaskan payloadnya aja. Sebisa mungkin dari akses root ini mereka harus bisa mengakses base interaktif yang dilempar ke dev TCP, karena server kita itu ceritanya ada di localhost, jadi ya IP-nya 127.0.0.1. Untuk portnya ya mungkin 1234. Oh ya, di sesi server kita pakai netcat NC dan listen ke port 1234. Oke, listen. Nah, jika root atau server target di sini mengakses atau menjalankan perintah ini, maka dari sini kita langsung dapat akses sel ke server ini. Lihat, ini langsung dapat di directory target dan kita bisa ls di sini. Oh, ini sepertinya ada kesalahan. Jadi perintah di sini tidak lengkap. Oke, kita ulang. Ya. Jadi di sini maksudnya perintahnya adalah bus interaktif melempar semua standar input dan standar standar output dan standar error ke dev TCP 127.0.0.1 dengan port 1234. Yang saya lupakan di sini adalah standar inputnya belum saya arahkan. Jadi di sini kita harus menambah perintah 0 lebih dari dan 1. Ini maksudnya standar inputnya juga dilempar ke sini, ke standar output, dan sementara itu standar output dilempar ke 127.0.0.1.1234. Jadi oh ya, ini belum saya listen. Saya listen dulu, terus kita jalankan perintah ini. Maka jika kita ls, lihat kita bisa list apa yang ada di sini. Dan ketika kita mendapatkan akses sel seperti ini, kita tentu ingin menjalankan program yang kita inginkan atau script yang kita inginkan. Tapi sayangnya karena ini melalui netcat, jadi akses yang kita punya itu terbatas. Misal kita mau buat satu file lah, nano baca.sh contohnya ya. Kita anggaplah itu halo, ini akses dari luar. Oke, kita save, Ctrl X. Gak bisa tersave kan, karena soalnya ini
ini langsung dikirimkan saat kita mengetik Ctrl X itu. Dia tidak, gimana ya bilang ya, dia tidak bisa langsung mengeksekusinya di sini. Jadi dia lihat, jadi ini agak repot sedikit dia di sini. Nanonya tidak bekerja seperti yang kita harapkan. Kacau kan dia. Oke, jadi misal kita ingin membuat program atau mengirim membuat program di akses di shell yang sudah kita dapatkan, itu caranya gimana? Caranya kita kirim aja lewat netcat. Oke, saya akan praktekkan sini. Sini tadi saya cancel, jadi saya lempar akses lagi. Oh ya, saya listen dulu berarti sini. Oke, kita dapat. Jadi gimana caranya misal kita ingin write program? Caranya adalah dari akses yang kita sudah dapatkan itu kita nc lagi, dan ini akan listen ke, taruhlah di sini portnya 555, dan seluruh data yang dia listen kita akan teruskan ke suatu file ya, baca misal .sh, dan dia akan listen di sini. Lalu kita buat shell baru, kita buat aja baca.sh di sini. Tadi keinginan kita, karena ini shell kita sendiri, jadinya nanonya pasti bekerja dengan baik, tidak sama kayak shell yang sudah dari netcat tadi. Dia bekerja dengan cara yang tidak kita harapkan. Caranya adalah sini kita buat dulu script atau program yang ingin kita jalankan di server target tadi. Tadi kita ingin bilangnya kayak seperti ini kan, akses dari luar. Oke, save. Karena dari sini karena dari akses ini dia mengharapkan, karena dari server ini dia sedang listen ke 555, berarti kita tinggal kirim aja baca.sh tadi ke server target. Oh ya, kalau caranya seperti ini berarti server target dan server target dan server kita itu terpisah jauh, jaringannya tidak LAN, berarti dua-duanya harus punya IP publik. Kalau tidak ingin punya IP publik ya setidaknya server kita dan server target itu harus terkoneksi jaringan lokal. Tadi di sini kan kita udah buat baca.sh. Jadi cara mengirimkannya ke server target, kita tinggal nc winn IP target 127.0.0.1. Oh ya, dia listen ke 555, berarti portnya 555. Dengan mengambil data dari baca.sh, connection received. Oke, sudah diterima. Kita lihat, oh ada baca.sh. Ini tinggal kita eksekusi aja, baca.sh, voila, berhasil. Jadi seperti itulah konsep dasar bagaimana caranya melempar akses shell dari server target ke server kita sehingga kita bisa manfaatkan, dan bagaimana caranya kita membuat program atau mengirim program ke server target sehingga kita bisa melakukan apapun yang kita mau.
Jadi di sini server target punya akses root ya. Dan jika ingin mengirimkan file seperti ini tadi, ini otomatis server target harus punya IP publik juga. Karena kalau tidak, kita tidak bisa spesify alamat IP di mana kita akan mengirimkan ini. Jadi di situ limitasinya. Atau setidaknya dua server ini terkoneksi dengan jaringan lokal. Lalu pada ini yang saya praktekkan di sini hanya payloadnya. Pada prakteknya yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya akses root ini atau shell root ini mengakses script ini tadi, bash min i bla 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 ini ke sini. Dan pada prakteknya biasanya orang-orang itu memakai script, kalau kalian bisa googling di TCP reverse shell. Jadi cara kerjanya itu misal web ini, server target ini menjalankan PHP, jadi kita upload reverse shell TCP PHP nya ke server target, lalu kita akses dari luar script tadi, maka otomatis setelah kita netcat listen ke port yang sudah kita tentukan, nanti kalau misalnya kita aksesnya itu berhasil, maka nanti langsung dapat aksesnya seperti ini. Mungkin itu saja. Terima kasih.